Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nisa Aulia, NPM 2275365. Di pertemuan pertama, Jaringan Komunikasi Data, JARCOM, kita akan membahas tentang paket tracer. Nah, di dalam pertemuan 1.55 itu terdapat beberapa instruksi. Yang pertama ada step pertama, yang kedua ada step kedua, dan step ketiga. Di sini kita akan menyelesaikan step pertama terlebih dahulu. Yang pertama ini ada identify common component of New York as represented in packet tracer. Nah, di dalam step pertama ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada list the intermediary device category. Maksud dari pertanyaan pertama ini kita disuruh menentukan atau menyebutkan kategori yang ada di dalam intermediary device. Nah, yang pertama itu ada router, yang kedua ada switch, yang ketiga ada hub, yang keempat ada wireless device, yang keenam ada security, yang ketujuh ada one emulation. Nah, kita dapat menggunakan ini semua sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Without entering into the internet code or internet code, how many EOS in the topology reference in the following device? Only one connection landing to ham. Maksud dari pertanyaan ini, kita disuruh menyebutkan atau menghitung berapa banyak perangkat yang terhubung atau yang terkoneksi hanya satu di dalam topologi ini. Baik. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Kita tarik ke bawah di bagian sini. 5, 6, 7, 8, 9. Kita tarik lagi sebelah sini. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi pertanyaan yang di sini yang ditanyakan itu infoin device-nya terdapat 15 infoin device yang bisa hanya terhubung hanya satu yang di dalam topologi ini. Selanjutnya soal nomor 3. Without counting the two cloud, how many EOS in the topology reference intermediary device multiply connection landing the home? Baik, di sini tadi di soal nomor kedua ini, nomor ketiga, maaf, kita disuruh menghitung intermediary device. Nah, baik, di sini kita akan hitung.
Yang pertama ada 1, 2. Baik, kita turun ke bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Nah, jadi intermedia device-nya di dalam topologi ini terdapat 11 kategori. Pertanyaan selanjutnya, how many edge device are not desktop computer? Maksud dari pertanyaan ini, kita disuruh menghitung and device are not desktop computer. Kita disuruh menghitung itu. Maksud dari soal nomor 4. Baik, di sini kita akan menghitung. Di sini ada 1, 2, 3. Tarik ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pertanyaan yang edge and device are not desktop komputernya itu terdapat 8. Nah, baik. Selanjutnya, how many different devices of media connection are used in the New York topology? Maksud dari pertanyaan tersebut, nah di sini kita disuruh menghitung media connection ini yang terdapat di topologi ini. Nah, baik, kita hitung kembali. Yang pertama itu ada straight yang berwarna hitam. Terus ada merah. Yang merah ini namanya serial. Yang biru namanya waksial. Terus yang ini namanya wireless. Jadi dari topologi ini media connection-nya ada 4. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan atau step kedua. Explain the purpose of device. Nah, di mana di sini kita diminta untuk menjelaskan tujuan perangkat lunak tersebut. Nah, di sini kan di step 2 ada A, B, dan C. Baik, yang pertama, yang in packet tracer, only the server feed device can act as a server, desktop, or laptop. PC connect it as server based on your today's
for explain the client supermodel. Nah, artinya di sini hanya ada di sini ada paket tracer hanya perangkat server VT yang dapat bertindak sebagai server. Face desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Jadi berdasarkan penelitian Anda sejauh ini, jelaskan tentang client server. Nah, kita disuruh menjelaskan tentang client server di pertanyaan ini. Baik, saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Dalam jaringan modern, host dapat bertindak sebagai client. Nah, server atau keduanya. Perangkat lunak yang diinstal pada host menentukan peran yang dimainkan pada jaringan. Nah, server adalah host yang memiliki perangkat lunak terinstal yang memungkinkan mereka memberikan informasi dan layanan seperti email, halaman web, ke host lainnya di jaringan. Klien adalah host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Klien juga dapat dikonfigurasi sebagai server hanya dengan menginstal perangkat di server. Nah, itu maksud dari pertanyaan pertama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. List at least two functions of intermediary device. Artinya, sebutkan setidaknya dua fungsi perangkat perantara. Nah, yang pertama itu meregenerasi dan mengirim ulang sinyal data, memelihara informasi tentang jalur apa saja yang ada melalui jaringan internet work. Nah, memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi. Nah, terus selanjutnya itu mengarahkan data sepanjang jalur alternatif ketika terjadi kegagalan, tautan, mengaplikasikan dan mengarahkan pesan berdasarkan prioritas iOS yang mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Nah, itu yang dimaksud soal B. Baik, selanjutnya soal yang C, step kedua, list at least two criteria for crossing and New York media type. Sebutkan setidaknya dua kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Nah, baik, jarak media berhasil membawa sinyal. Nah, lingkungan di mana media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengiriman, biaya media yang dipasang. Nah, itu jawaban soal nomor C. Nah, selanjutnya kita masuk step ketiga. Nah, step ketiga, comrades and contracts LAN and WAN. Artinya, kita disuruh membandingkan kontrak WAN and LAN. Baik, kita langsung masuk saja di soal A yang explain the difference between a LAN and a WAN, give example of ACE. Artinya, jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN, berikut contohnya masing-masing. Baik, saya akan menyebutkan LAN menyediakan akses ke pengguna akhir di wilayah grafis kecil, kantor pusat, ataupun kampus sekolah adalah contoh dari LAN. Nah, sedangkan WAN menyediakan akses ke pengguna di wilayah grafis yang luasnya dalam jarak mil dan ribuan mil. Nah, contohnya, Metropolitan R New York and Internet adalah contoh dari WAN. Internet perusahaan juga dapat menghubungkan beberapa situs jarak jauh menggunakan WAN. Nah, itu tadi jawaban soal nomor A. Selanjutnya, kita soal nomor B. In the packet tracer New York, how many WAN do you see? Nah, baik, kita akan menjawab. Di jaringan paket tracer, berapa banyak WAN yang Anda lihat? Nah, baik, saya akan menjawab. Ada dua, yaitu internet dan WAN internet. Nah, selanjutnya soal C. How many LANs do you see? Artinya, berapa banyak LAN yang Anda lihat? Nah, di sini ada 3, mudah dikendalikan karena masing-masing memiliki batas dan labelnya. Nah, selanjutnya, soal yang D, the internet in the packet tracer New York is overly simplified and thus
not represent the signature and form of the real internet, briefly description and internet. Artinya, internet pada jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet sebenarnya. Jelaskan secara singkat internetnya. Nah, kita di sini di soal nomor D disuruh atau diperintahkan untuk menjelaskan secara singkat internet. Baik, internet banyak yang digunakan ketika kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan-jaringan yang saling terhubung. Inter-York. Baik, soal yang E, what are you some of the common way a home user connects to the internet? Apa saja cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet? Baik, itu ada kabel, ada DSL, dial-up, seluler, dan satelit. Nah, baik, selanjutnya soal F, what are some common methods the business user that connects to the internet your area? Artinya, apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda? Nah, baik, what are you some common method the business user connects the internet? Nah, itu ada jalur sewaan khusus, metro A, DSL, kabel, satelit. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di dalam sini ada challenge question atau tantangannya lebih tepatnya. Di sini terdapat 3 tantangan. Yang pertama, ADD and device to the topology and connection into one of lines with a media connection. What else does this device need to send data to adhere end user? Can you provide the information? Is 3 I to provide that you correctly connection the device. Artinya, di sini kita diperintahkan untuk menambahkan device di dalam topologi sentral ini. Nih, di dalam topologi sentral ini. Nah, di sini banyak sekali device. Nih, device, and device. Nah, di sini saya memilih VC. Nah, di sini saya memilih VC and device. Nah, lalu kita menggunakan kabel connection strands. Nah, ini kita memilih ini. Lalu kita sambungkan kabel ini ke sini. Klik, lalu pilih. Terus lalu klik VC-nya. Kita config di desktop, lalu pilih IV config, lalu kita pilih DHCP. Kenapa kita memilih DHCP? Karena di sini supaya otomatis terisi IP address dan subnet max-nya. Lalu kita kita tunggu sebentar. Ini mungkin lagi proses booting. Kita rapikan sedikit. Setelah itu untuk mencoba berhasil atau tidaknya, kita pilih ini pesan tersebut, kita sampaikan ke sini. Kita cek statusnya di sini. Statusnya successful. Untuk challenge pertama kita berhasil. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita lanjut challenge kedua, yaitu ADD a new intermediary device to one of the New York and connection into one of the lines or ones with a media connection. What else does this device need to server as intermediary to other device in the New York? Artinya, di challenge kedua ini kita diperintahkan atau disuruh untuk menambahkan intermediary pada salah satu topologi yang ada di sini. Nah, kita disuruh menambahkan salah satu topologi di parts. Nah, kita di sini memilih topologi switch. Nah, kita menggunakan switch
Lalu kita tarik, kita letakkan di sini. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Udah, sudah. Sudah itu kita langsung memilih kabel, kabel connection straightnya, kita pilih yang ini. Kita konekkan ke router. Kita pilih yang gigabyte, langsung kita pencet. Nah, ini sudah berhasil, tapi kita tunggu booting sebentar sampai warnanya berubah menjadi hijau, berarti kita berhasil. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nah, di sini bisa dilihat kita sudah berhasil menambahkan switch di topologi ini. Nah, berarti kita sudah berhasil melalui challenge kedua. Baik, kita sudah menyelesaikan challenge kedua. Di sini kita akan menyelesaikan challenge ketiga atau challenge terakhir. Nah, di sini often a new intention of packet tracer create a new New York wide that leads to lens connection by one connection all the device investigation the original packet tracer activity to see what else you match the to do to make your New York functional, record your search and save your packet tracer file. You might want to revisit your New York later after you have master have more skill. Nah, di challenge ketiga ini kita disuruh membuat topologi baru dengan dua lens dengan perangkat perantaran yang ada di sini. Langsung saja kita akan membuat topologi baru dan menyimpannya. Perintahnya seperti itu. Baik, langsung saja kita ke challenge ketiga ya. Sebentar. Oke, kita langsung buat. Di sini kita harus menggunakan perangkat yang ada di sini, perangkat perantara yang ada di sini. Yang pertama kita pilih switch terlebih dahulu, kita menggunakan PT switch. Nah, kita tarik ke sini. Setelah itu kita menggunakan router, kita pilih routernya yang PT router, kita tarik ke kanan. Oke, setelah itu kita menggunakan end-device. End-device itu kita bisa milih bebas menggunakan PC kah, laptop kah, atau apapun itu yang ada di perangkat perantara ini. Saya memilih PC 1. Selanjutnya, saya PC semua saja. Oke, saya memilih 3 PC saja. Selanjutnya, kita bentuk serapi mungkin sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk lens yang kedua kita pilih lagi. Kita memilih switch lagi, kita pilih PT switch lagi, letakkan di sini. Setelah itu kita memilih router lagi. Kita pilih PT router, letakkan di sini. Setelah itu kita pilih end device-nya, kita menggunakan apa? Saya di sini menggunakan PC 1, menggunakan laptop 1. Sudah cukup. Kita rapikan terlebih dahulu biar layak untuk dilihat. Sebentar.
Oke, nah setelah itu kita pilih, kita tentukan eh, menggunakan koneksi straight kabel. Nah, kita pilih kabelnya yang ini. Oke. Pertama, kita harus dari router terlebih dahulu. Nah, kita pilih ini, Voice Internet, kita sambungkan ke switch PT. Nah, kita pilih yang ini. Nah, setelah itu sudah seperti ini, lalu kita bebas. Bisa melalui PC terlebih dahulu atau switch terlebih dahulu untuk memilih connection strength-nya. Kita pakai yang ini lagi. Lalu kita klik di PC-nya, lalu klik pas internet, lalu kita sambungkan ke switch. Kita pilih pas internet lagi. Setelah itu kita klik lagi, kita pilih lagi, kita lakukan hal yang sama. Nah, ke PC ketiganya juga kita lakukan, maaf, kita lakukan hal yang sama. Nah, sudah ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapihkan supaya terlihat rapi ya. Baik. Nah, sudah selesai ini, kita lanjut. Kita seperti tadi, kita harus menentukannya dari putar terlebih dahulu. Kita klik putar, kita pilih fast internet, lalu kita sambungkan ke switch. Kita pilih fast internet lagi. Setelah itu kita pilih kabelnya, kita pilih PC yang mau kita sambungkan ke switch-nya, lalu kita klik. Setelah itu laptop, kita sambungkan ke switch, lalu kita rapikan. Nah, sudah selesai ini, kita disuruh menentukan atau memberi kotak ya, supaya terlihat rapi saja. Nah, kita pilih ini, kotak ini, lalu kita klik, lalu kita pilih file color. Selanjutnya, kita setting set color-nya, kita ingin menggunakan color yang warna apa. Coba kita yang menggunakan warna ungu ya. Oke, kita pencet oke, lalu kita tarik dari sini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita lakukan hal yang sama di sebelah ini. Kita pilih ini lagi, lalu kita klik, sudah ya, sudah ada. Lalu kita pilih color-nya, set color. Kira-kira warnanya yang lumayan beda lah ya, jangan sama. Oke, kita klik. Kita ini dulu, sabar. Oke. 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 Nah, sudah seperti ini, lalu kita menyeting IP putar. Kita klik konfigurasi, konfigurasi footer, kita pilih yang ini, fast internet, lalu kita setting, kita masukkan IP key-nya. 192.168. Kita pakai 3.1 saja. Oke, selesai itu langsung kita tap, otomatis tabnet-nya keluar. Kita jangan lupa kita klik on. Selesai on, langsung kita maaf. Ini sepertinya. Lari-lari dia. Udah ya, udah tersetting ya. Oke, selanjutnya kita ini ke PC. Selesai ini ke PC, desktop, IV konfigurasi. Nah, kita masukkan IV di sini, masukkan IP 192.168. Kita harus berbeda ya dengan IV footer tadi.
Tadi kan IV putar 3.1. Nah, sekarang kita setting 1.1 saja. Kita tap. Terus ini kita ubah dengan IV putar kita tadi. 192.168.3.1. Nah, IP putar tadi kan ini kan. Oke, setelah itu kita setting. Nah, sudah kita setting. Selanjutnya yang kedua kita lakukan hal yang sama, kita pilih desktop, IV konfigurasi, langsung kita klik. Biar kita mudah mengingat IV-nya, kita gunakan IV yang secara berurutan saja. Tadi kan 1.1, kita gunakan 1.2 saja. Nah, lalu subnet max-nya otomatis keluar. Kita masukkan IP puter kita, 192.168.1.1. Nah, benar atau tidak? Ya, benar. Kita lihat terlebih dahulu ya, kita cek. Oh, ini 3. Ini 3. Oke. Ini 3. Ini 1. Coba kita cek putarnya, sebetulnya salah. Oke, benar. Kita hati-hati saja di bagian sini. Oke, sudah tersetting. Lanjut, kita lakukan hal yang sama di PC yang ketiga, desktop, IV konfigurasi. Kita ketik 192.168.3.3. 1.3, maaf. Lanjut, kita isi lagi IP putar kita. Oke, ini ya, sudah. Kita lihat dulu terlebih dahulu, IP putar kita benar atau tidak. 3.1 ternyata. Oke, kita harus memastikan semuanya benar. Lebih baik kita cek kembali terlebih dahulu supaya tidak ada yang salah. Oke, jika sudah selesai, kita lakukan hal yang sama untuk yang di sebelah sini. Konfigurasi, kita pilih ini, lalu kita klik, kita isi IP address-nya. 92.168.2.1. Tadi kan 1. 3 ya, 3. Tadi 3. Nah, subnet max-nya udah, jangan lupa di-on-in. Sudah selesai ini, lalu kita ke PC 1. Oke, desktop, AV konfigurasi, lalu kita masukkan 192.168.1.4. Subnet, kita ubah ininya sesuai IP konfigurasinya. 192.168.2.31. Ya, 1. Kita cek dulu putarnya. Jangan sampai salah. Oke, benar. Sekarang kita nih desktop. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. 192.168. Berapa tadi? 1.5. Kita lihat dulu ya, benar atau tidaknya nanti, supaya
tidak ada salahnya. Kita masukkan putar kita tadi. Oke, nah kalau sudah seperti ini, udah selesai, kita cek terlebih dahulu. Ada yang salah nggak kira-kira? Nah, kita cek. Sangat mudah sekali untuk ngeceknya. Oke, kalau jika sudah selesai, sudah kita cek, sudah sama, kita lalu ke puter yang baik. Selanjutnya kita klik serial untuk menyambungkan router 1 dan router 2. Klik serial. Nah, kita tes terlebih dahulu apakah connection atau tidak. Serial yang sudah kita sambungkan. Oke, successful ya. Berarti serial yang kita sambungkan sudah sukses. Selanjutnya kita mengisi serial terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengisi serial terlebih dahulu. Nah, di sini tadi saya sudah mengetik. Nah, ini kita IP address-nya kita masukkan 10.10.10. Terus masukkan IP yang di dalam router pertama tadi. Nah, di dalam router pertama tadi kan bisa kita cek nih IP-nya di sini 3.1 nih. Nah, ini 3.1 udah. Jadi kita masukkan di dalam serial ini IP-nya 3.1. Nah, di ininya otomatis terisi sendiri nih. Yang ininya otomatis terisi sendiri. Yang ini otomatis terisi sendiri. Tadi, yang misalnya ini kita ulangi ya. Titik 10.10.3.1. Oke. Tap. Nah, ini langsung kan otomatis terisi seperti ini. Ini sudah benar. Jangan lupa diklik on. Lanjut, kita lakukan hal yang sama di serial kedua. Nih, kita klik putarnya. Kita pilih serial kedua. Aduh, maaf. Serial kedua. Sebentar ya. Sudah itu kita klikkan yang sama tadi. Kita klik. Sebentar. 192 salah maaf 10.10 titik kita IP putar ujung kita berapa. Kalau tidak salah IP yang di sini tadi 2.1. Oke, langsung kita tap, otomatis muncul kan. Jangan lupa di on kan. Sudah di on kan, kita cek dulu terlebih dahulu IP benar atau tidak. Kita tadi IP-nya 2.1 atau tidak. Benar. Sudah itu, sekarang kita akan menyeting statis. Nah, statis itu di sini networknya itu kita isi. Nah, kita isi IP router yang kedua. Nah, 192.168.2. Nah, satunya itu kita ubah 0. Nah, jadi max-nya ini kita isi 255.255.255.0. Nah, untuk loop-nya ini kita isi. Bentar. Sepuluh titik ininya tadi kita isi
IP yang di sini, berarti 2.1. Oke. Kemudian langsung kita add. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita close. Lanjut kita isi status router yang kedua. Nah, ini kita isi sama seperti tadi, 192 titik, tapi kebalikannya kita mengisi putar yang di ini. Nah, putar yang di sini tadi 3, kita ubah menjadi 0. Oke, setelah itu max-nya kita isi 255.255.255.0. Oke, ininya kita isi 10.10. Berapa IP yang di sini tadi? Nah, IP yang di sini tadi 3.1. Oke, sudah selesai, kita add. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba menggunakan ini ya. Sabar, ini lagi proses booting. Kita coba terlebih dahulu, dia sudah sukses atau belum. Oke, kita tarik. Nah, di sini terlihat jelas, di sini masih pilot. Nah, berarti di sini masih proses booting. Kita tunggu terlebih dahulu. Sambil kita cek-cek kembali. Jika ada yang salah, ataupun terbalik, serial sudah kita tentukan. Statik sudah kita tentukan. Baik, kita cek di sini. Nah, kita cek. Serial sudah kita tentukan. Statik sudah kita tentukan. Nah, baik. Sepertinya sudah bisa. Coba kita cek ulang. Nah, ini sedang in progress. Nah, ini sebentar. Sebentar. Kita tunggu sebentar. Kita cek kembali. Bisa atau tidak. Oke. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Di sini successful. Nah, cek. Oke, successful lagi. Nah, baik, itulah sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.